Halo Kang Riza, sekarang kita lagi di desa Banyu Urip di Kecamatan Tanjung Lago. Kita lagi berjalan sama Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin yang juga ke depan sebagai kandidat doktor dari Universitas Sriwijaya. Dan kita didampingin oleh Ketua KTNA Kecamatan Tanjung Lago, Bapak Tukidi. Oke. Oh, Bapak Tukijo. Aduh, kena protes saya sama Mas kita, Mas Kardi. Jadi kita sambil jalan sambil ngobrol lah Mas ya. Ini seperti apa sih Mas, ke Mas Kardi dulu deh. Seperti apa nih Mas, pantauan kita sebagai wakil DPR lah yang hari ini berkunjung ke desa Tanjung Lago Mas. Siap. Alhamdulillah luar biasa karena desa Banyu Urip ini sebagai salah satu desa lumbung pangannya Kabupaten Banyuasin. Ini kenapa disebut sebagai desa lumbung pangan? Ya pasti di sini sumbernya pangan karena di sini ada tanaman utamanya adalah padi dan jagung sehingga ya terus padi jagung yang alhamdulillah di sini sudah 3 kali panen dalam 1 tahun, artinya sudah IP 300. Kita mau kemana nih Mas? Kita mau melihat ke model pertanian bioindustri berbasis tanaman pangan di lahan Pasang Surut, Sumatera Selatan untuk melihat ada sambil jalan kita peternakan sapi. Wah, ini teman-teman bahwa kita lagi akan melihat peternakan sapi yang ada di desa Banyu Urip ini. Ini langsung ini Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, Mas Kardi. Siap. Ini apa sih mau kita lihat di sini Mas Kardi? Ini merupakan bantuan dari Bank Indonesia tahun 2000 berapa nih Pak? Nih Pak. 2000 berapa Pak Tukijo? 2011 kalau tidak 2011 agak lama lama ya. Oh, sudah cukup lama ya? Ya, sudah cukup lama. akhir ya. Sudah cukup lama. Dulu kebetulan saya juga hadir di sini waktu penyerahan bantuan dengan Pak almarhum Nazarudin Kimas. Oh, iya, dengan Pak almarhum Pak Nazarudin Kimas, anggota DPR RI dari PDI Perjuangan ya waktu itu ya. Banyak juga memberikan bantuan ya kepada masyarakat. Kenang-kenangan dari beliau. Oke. Alhamdulillah sudah cukup berkembang lah, sudah banyak berapa penggemukan dijual. Yang lebih paham pokoknya Pak Gapoktan kira-kira seperti itu. Jadi di sini Pak Tukidi ya. Pak Tukijo ya. Pak Tukijo, nanti masuk ke dalam kita Pak Tukijo dan kawan-kawan kita akan melihat itu ya di atas sana kawan-kawan itu bahwa kerjasama usaha budidaya ternak sapi Bank Indonesia Indonesia Social Responsibility Bank Indonesia Palembang dan kelompok tani Mekar Tani. Oh, kelompok tani Mekar Tani nih Pak ya? Iya, di kelompok Oke. Mekar Tani. Nah, kawan-kawan kita akan melihat ternak sapi ini. Boleh kita masuk? Oh, boleh. Monggo, silakan. Didorong ya. Hati-hati loh itu. Nah. Oke, kawan-kawan, kita akan masuk ini. Yuk silakan situ Mas Kardi. Banyak dijual ini. Ya. Ini masalahnya agak berkurang semenjak PMK kemarin ini tadinya kumpul di sini semua. Nah, sekarang semenjak kena PMK jadi masih belum kita kumpulkan semua ini. Total sapinya ada 89. Ini ada di warga, di rumah warga ada beberapa. Di sini sisa sekitar tinggal 12 yang masih bertahan, ini punya 1-2 orang yang ini. Jadi tadi per petak ini satu orang semuanya. Ini PMK kemarin yang mengakibatkan ya banyak yang ada yang mati, ada beberapa, kemudian terus padanya masih takut untuk ngumpul lagi, tapi ini sudah mulai dikumpulkan kembali. Mumpung ada wakil rakyat nih bro, kita tanya langsung sama wakil ketua DPR. Siap. Gimana nih Mas Kardi? Ada keluhan dari masyarakat yang terkait kemarin kan banyak PMK. Apakah langkah-langkah dari pengawasan DPR sendiri? Ya, jadi memang 2 tahun terakhir peternakan tidak hanya di kita Kabupaten Banyuasin tapi secara menyeluruh di Indonesia itu terjangkit yang namanya PMK. PMK itu penyakit kuku mulut ya? Kuku dan mulut ya. Penyakit mulut dan kuku. Dan alhamdulillah dari Kabupaten Banyuasin juga melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan sudah juga sedikit banyak membantu baik obat-obatan dan penanganannya melalui dokter hewan yang ada di Kabupaten Banyuasin. Dan kami sebagai fungsi pengawasan tidak hanya mengawasi tapi alhamdulillah tahun kemarin ada ya sedikit dana aspirasi lah kita bantukan kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan untuk membantu para peternak
untuk memvaksin dan lain sebagainya dari upaya penanggulangan PMK ini. Oke, luar biasa kawan-kawan, ternyata memang sudah ada tindak lanjut langsung dari khususnya legislatif yang mengawal dan melihat seperti apa kebijakan-kebijakan pemerintah. Di sini kita akan lihat sapi. Lanjut Mas Kardi. Ya, Kita akan lihat kawan-kawan, ternyata memang di sini salah satu ternak sapi yang memang sejak tahun 2011-an tadi disebutkan bahwa merupakan bentuk aspirasi dari DPR RI almarhum Nazarudin Kemas yang memang memberikan bantuan sapi. Wah, ini dia. Bisa kita lihat memang cukup banyak sapi yang dikembangbiakkan sini, dan memang kita lihat kandang sapi ini memang cukup banyak menampung sapi yang ada di dalam wilayah sekitar sini. Ini berapa banyak Pak kalau memang muat seluruhnya Pak sapi di sini Pak? kalau sapi ini per lubang ini ada 33. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 berarti ini kali 60 ekor itu sedengan lah. 60 ekor sapi ya. ya. Makanya itu tadi ada banyak yang dibawa pulang. Saya suruh bawa pulang memangnya kita beresiko ngumpul barang sementara waktu gitu ini. Iya. Ya sudah mulai aman, sudah dicek dari Dinas Kesehatan ya. Kesehatannya sudah mulai ada yang mulai mengumpulkan lagi ini. Oke. Sempat kami kosongkan kandangnya ini. Sempat dikosongkan karena masalah PMK kemarin ya. Iya. Oke. Ini Mas Reza, Siap. ini adalah sebenarnya salah satu upaya bagaimana petani kita tidak tergantung dengan yang namanya pupuk kimia. Asik. Nah, ini Selama ini petani-petani kita ini selalu mengeluh dengan yang namanya katanya kuotanya kurang dan lain sebagainya. Terus pupuk subsidi susah didapat gitu kan. Padahal sebenarnya tidak. Kenapa saya katakan tidak? Nah, dulu wajar di zaman transmigrasi kita mau mengolah lahan 2 hektar aja udah susah. Betul. Nah, sekarang petani kita ini Mas Reza, nggak ada yang punya 2 hektar Mas Reza, lebih dari itu. Nah, sementara jatah kota Kebutuhan pupuk, subsidi itu hanya 1 kakak, 2 hektar. Nah, kayak Pak Tukijo ini mungkin misalnya punya 5 hektar, apa lebih dari 2 hektar. Artinya kan jatah pupuk subsidinya memang tidak ada. Nah, makanya ini salah satu upaya daripada yang saat ini memang secara luasan areal tanam kita cukup luas dan memang melebihi kuota dari jumlah pupuk, sehingga inilah salah satu upaya untuk menanggulangi kekurangan daripada pupuk kimia. pakai Dan kita kompos berharap- ini Mas Pak. Iya, dan memang kita berharap kepada petani kita untuk tidak ketergantungan dengan yang namanya pupuk kimia. Karena bahan baku dari yang namanya pupuk organik di mana-mana ada, apalagi ini ada yang namanya unit pengelola pupuk organik kan gitu. Jadi, Oke. ditambah lagi kalau dalam istilah pertanian itu sama halnya tanah itu makhluk hidup, Mas. Jadi dia punya titik jenuhnya, titik kebosanan ketika menggunakan bahan kimia terus, istilahnya kahat gitu ya. Tapi dengan sekali-kali kita gunakan dengan yang namanya pupuk organik, mikroorganismenya ada, sehingga tingkat kesuburan pun jauh lebih bagus. Sedikit memang kendala petani kadang-kadang di saat aplikasi biasanya dia itu agak ribet lah, gimana. Oh, namanya mau berhasil ya pasti banyak. iya, yang namanya berhasil ya pasti harus berusaha keras kan. Itu Oke. Mas. Oke. Wih, kawan-kawan, kita dapat langsung mendapat penjelasan juga nih dalam kita melihat hari ini di tempat kandang sapi masyarakat di sini bersama Mas Kardi. Ini kandidat dokter, Bro. Wah, ini. Iya. Ini kandidat dokter dari KTNA, ya kan? Ini ketua KTNA Banyuasin, Mas Kardi, yang insya Allah kita doakan sama-sama ke depan Amin, ya Rabbal Alamin. dapat menyandang gelar dokter pertanian. Amin. Semangat terus Mas Kardi ya. Siap, semangat dong. Semangat terus. Jadi kawan-kawan, kita sudah sama-sama melihat bahwa memang pemanfaatan limbah kotoran hewan ini bisa menjadi pupuk organik yang bisa dimanfaatkan petani sebagai salah satu sumber pupuk yang memang petani dapat memanfaatkan agar tidak memiliki ketergantungan kepada pupuk-pupuk kimia. Ini pupuk-pupuk ini ke depan ya bisa menjadi salah satu solusi lah kebutuhan pupuk petani. Mungkin ke depan bisa lebih banyak lagi. Nah, ini kawan-kawan, kita lihat bahwa banyak sapi di sini. Nah, sapi ini yang dibakar
Oke. Ini kayaknya kita mau dipoto nih kayaknya kawan-kawan.